Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas ridho Allah SWT. Di pagi hari ini kita menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMA Negeri 1 Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah tidak kurang satu apapun, berkat doa restu semua yang hadir, Ibu Bapak Guru dan anak-anakku sekalian. Semoga kesejahteraan senantiasa untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, pengasuh SMA Negeri 1 Blitar, dan juga anak-anakku sekalian, khususnya siswa baru SMA Negeri 1 Blitar. Ya. Pertama saya ucapkan selamat ya, nak ya, sudah lolos di PPDB. Kemudian sekarang anak-anakku sekalian mengikuti satu MPLS yang kita harapkan nanti benar-benar anak-anakku sudah beradaptasi menjadi warga SMA Negeri 1 Blitar. Anak-anakku, kita berharap nanti setelah mengikuti MPLS ini, anak-anakku makin mengenal SMA Negeri 1 Blitar, tidak hanya sarana prasarannya, tidak hanya ibu bapak guru dan teman-temannya, tapi juga SMA 1 Blitar itu prestasinya seperti apa dan apa yang bisa diraih selama anak-anakku sekalian nanti belajar di sini. Sehingga kita berharap anak-anakku makin optimis, ya, tertarik saat ada muncul semangat belajar, ya, gitu ya. Meskipun sekarang di masa-masa yang tidak sederhana, sulit, yaitu di masa pandemi. Sekalian di MPLS ini, ayo kita berlatih menghadapi pandemi ini dengan sikap mental yang wajar saja, sehingga nanti benar-benar produktif dalam belajar. Anak-anakku, banyak materi-materi yang sudah dilaporkan, terima kasih Pak Ali ya tadi ya, yang nanti rencana akan digelar di MPLS ini. Oleh karena itu ikuti dengan baik ya, satu persatu mata kegiatan, sehingga anak-anakku sekalian nanti akan makin mengenal budaya yang ada di sekolah ini, ya, makin mengenal bagaimana cara belajar yang mungkin tidak sama dibanding dengan saat masih di SMP maupun MTS ya, di sekolah sebelumnya. Ya, itu yang kita harapkan, ya, sehingga nanti juga makin termotivasi dan nyaman belajar di SMA 1 Blitar. Anak-anakku, di kesempatan ini saya juga ingin memberikan sedikit pesan kepada anak-anakku sekalian. Walaupun masa pandemi sudah anak-anakku lalui waktu di SMP, MTS, gitu ya. Sekarang masih terulang ya sampai di SMA ini. Kalau kita perhatikan, sekarang makin tergantung anak-anakku sekalian berhasil tidaknya dalam pendidikan ataupun belajar. Ya. Jadi kemandirian siswa sungguh sangat menentukan. Gitu. Kalau dulu mungkin efektivitas pembelajaran yang digelar guru adalah sangat menentukan. Tapi sekarang benar-benar yang paling dominan adalah anak-anakku sendiri. Sedangkan yang lain membantu bisanya. Jadi target dari anak-anakku sekalian itu apa? Gitu ya. Lulusannya nanti akan bervariasi karena sangat terbatas kita dalam pembelajaran. Tatap muka mungkin sesekali manakala zonanya memungkinkan. Tapi pada saat seperti sekarang ini, kita benar-benar di saat PPKM gini ini ya benar-benar online. Benar-benar nanti daring, kakakmu ini sekarang sedang pembelajaran daring. Gitu. Nah, kalau kemandirian kurang, saya yakin nanti anak-anakku tidak fokus, menjadi berkurang juga efektivitas belajarnya. Tentukan target, gitu ya. Kalau perlu libatkan orang tua, ya. Karena belajar di rumah akan sangat berbeda dengan belajar di bangku kelas, gitu ya, akan sangat berbeda. Ayo, manakala ada kesempatan PTM, ya, pembelajaran tatap muka, ya berani datang ke sekolah, ya. Izin orang tua, gitu ya. Melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Tapi manakala
sakit dan belum siap, harus belajar dari rumah, ataupun mungkin zonanya memang mengharuskan kita daring online, benar-benar efektif belajar dari rumah itu gitu. Walaupun di sana lebih leluasa mengambil sikap gitu. Nah, ini benar-benar sangat berbeda anak-anakku dibanding dengan masa-masa sebelumnya, sebelum pandemi. Ya. Oleh karena itu benar-benar sekali lagi kemandirian siswa sangat menentukan. Dan di masa MPLS inilah anak-anakku mulai berlatih, ya, berlatih kemandirian dalam belajar, berlatih untuk makin terampil menerapkan protokol kesehatan. Anak-anakku, pembelajaran dan pendidikan di masa sekarang ini, di masa orang menyebutnya revolusi industri yang keempat ini sungguh perkembangannya begitu pesat, ya. Dan itu harus disadari gitu. Lah, banyak yang hanya tahu itu tapi tidak tanggap gitu. Sekarang tuntutan persaingan bukan main, ya. Masuk perguruan tinggi, meniti karir dan sebagainya. Kalau anak-anakku benar-benar tidak menyiapkan mulai sekarang gitu ya, nanti akan menyesal di saat meniti karir gitu. Dunia digital, media sosial itu bukan main. Karena anak-anakku tidak tangguh dalam berliterasi, akan dimakan sampah-sampah informasi, maka akan tenggelam di sana. Jadi benar-benar sedang berkembang pesat sekarang zaman ini. Oleh karena itu SMA Negeri 1 Blitar sadar itu, tapi ada batasnya. Semuanya juga kembali tergantung kepada anak-anakku sekalian. Sebetulnya yang sedang berkembang tidak hanya revolusi industri yang keempat, melainkan revolusi sosial yang kelima. Bahwa keberhasilan seseorang itu akan membawa keberhasilan komunitas, bahkan kesejahteraan seseorang seyogyanya akan membawa kesejahteraan komunitasnya. Itulah makna dari revolusi sosial yang kelima. Anak-anakku, di MPLS ini kenali kultur budaya yang ada di SMA Negeri 1 Blitar. Ya, di sini punya target yang kita kenal dengan visi semasa, yaitu cakap, literat, dan berkarakter. Nah, ini seperti apa? Ini sebagai salah satu dari jurgen kecakapan hidup abad ini gitu. Supaya nanti bersemangat, di SMA 1 juga punya teriakan dalam moto sekolah, yaitu ikhlas berempati, suka berkolaborasi, berani berprestasi. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah anak-anakku yang harus dikenal. Bagaimana cara belajar, bagaimana komunikasi dengan teman-teman yang berbeda SMP semula, ya, karena sekarang semuanya sudah siswa SMA Negeri 1 Blitar gitu ya. Bagaimana menjalin hubungan dengan ibu bapak guru, bagaimana berburu materi pelajaran, bagaimana mengerjakan tugas, mengumpulkan. Ini semuanya harus dikenali. Tidak harus sama dengan yang saat di SMP MTS. Anak-anakku sudah dianggap lebih dewasa gitu ya. Nah, kenalilah pada saat MPLS ini. Oleh karena itulah nanti akan ada sedikit perbedaan pembelajaran. Bisa jadi nanti lebih banyak mandiri di sini. Pembelajaran lebih banyak berbasis proyek gitu ya. Anak-anakku dipercaya untuk merencanakan satu pembelajaran yang dalam bentuk memproduk sesuatu dari implementasi konsep-konsep pengetahuan yang anak-anak kuasai gitu. Lalu mempresentasikan, lalu siap menerima kritik ataupun usulan, lalu anak-anakku perlu berargumen gitu ya. Sehingga benar-benar sudah merupakan simulasi seperti sedang berkarir gitu. Nah, itu yang akan tumbang kalau anak-anakku benar-benar tidak berubah. Jadi harus beradaptasi dengan cara belajar. Itu yang kita harapkan di MPLS ini. Anak-anakku sudah dibekali, sudah diberi satu informasi, wawasan, hingga nanti akan lebih siap beradaptasi. Tidak sederhana. Manakala PPDB zonasi yang seperti ini, heterogenitas begitu menganga besar. Teman-teman dari anak-anakku sekalian, berbagai SMP dan berbagai tingkat kemampuan dari sisi akademik akan sangat berbeda dengan di masa dulu, relatif mungkin gitu. Sehingga nanti teman sangat berpengaruh,
Walaupun begitu, berilah pengaruh yang positif ya. Berani bercita-cita, siapkan cita-cita itu dengan belajar dengan baik ya. Ya, saya sarankan banyak mata kegiatan MPLS ya, yang menyiapkan anak-anakku beradaptasi, ikuti fokus dengan benar ya. Ikuti dengan serius gitu ya. Saya yakin itu sangat berguna. Manakala anak-anakku nanti seolah-olah tidak lulus di MPLS ini, maka nanti manakala belajar mengenyam pendidikan di SMA 1, seolah-olah ditolak oleh lingkungan nanti. Ya. Yang sudah lulus, yang bisa mengambil maknanya, bisa mengambil hikmah dari MPLS ini, maka akan nyaman belajar di SMA Negeri 1 Blitar. Karena itu sekali lagi fokus dan ikuti dengan serius satu persatu. Koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing, pembinanya di setiap rombongan belajar. Ya. Setiap rombongan belajar sudah disediakan oleh sekolah ibu bapak guru yang siap di sana untuk interaksi dengan anak-anakku sekalian. Selain juga ada dipandu oleh kakak-kakakmu dalam kepanitiaan di OSIS. Ya, itulah yang bisa Pak Juan sampaikan ya di pembukaan ini. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, mohon doa restu semua yang hadir, izin dari semuanya, kita berharap ya MPLS ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Pada hari ini Senin, tanggal 16 Juli 2021 di pagi ini MPLS SMA Negeri 1 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 dengan ini dapat dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.